Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Psikologi Sosial Keagamaan, jurusan Sosiologi Agama, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Mataram, akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Di mana materi kami yaitu interaksi sosial, diantaranya yang pertama pengertian interaksi sosial. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, diantaranya ada imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Saya Nurlela, kelas 3A Sosiologi Agama, akan menjelaskan tentang interaksi sosial. Manusia disebut dengan makhluk sosial karena memiliki naluri untuk selalu hidup dengan orang lain, salah satunya dengan cara berinteraksi. Interaksi sosial merupakan hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih, dan masing-masing orang terlibat di dalamnya memainkan peran secara aktif. Syarat terjadinya interaksi sosial ada dua. Yang pertama kontak. Kontak merupakan bertemunya dua pihak atau lebih, baik secara langsung maupun melalui alat perantara. Contohnya, bertemu secara langsung, si A bertemu dengan si B secara langsung. Dan jika pertemuan itu tidak terjadi, maka bisa melalui alat perantara seperti handphone atau gadget. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi merupakan pesan yang disampaikan ketika kontak secara langsung terjadi. Komunikasi merupakan pesan yang disampaikan kepada orang lain dan pesan tersebut dapat dipahami. Saya Lara Rinanda Baiduri, kelas 3A Sosiologi Agama, akan membahas mengenai macam-macam interaksi sosial. Manusia senantiasa melakukan hubungan atau pengaruh timbal balik dengan manusia yang lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kehidupannya. Adapun macam-macam dari interaksi sosial yaitu yang pertama, interaksi individu dengan individu. Maksudnya di sini adalah individu yang satu memberikan pengaruh atau stimulus kepada individu yang lainnya. Begitu juga sebaliknya. Kemudian, individu yang terkena pengaruh tersebut akan memberikan reaksi, tanggapan atau respon. Seperti interaksi antar teman, kakak dengan adik, orang tua dengan anaknya. Dan yang kedua, interaksi individu dengan kelompok, yaitu interaksi yang dilakukan oleh seseorang dengan sekumpulan orang lainnya, seperti seorang guru yang sedang mengajar di depan kelas, seorang ustadz yang sedang berceramah di depan banyak orang. Interaksi ini menunjukkan bahwa kepentingan individu berkaitan dengan kepentingan kelompok. Dan yang terakhir, interaksi kelompok dengan kelompok adalah interaksi dua kelompok yang berbeda saling bertemu. Komunikasi yang terjalin dalam interaksi ini bukan lagi berkaitan dengan hal-hal yang bersifat pribadi, melainkan sudah mencakup kepentingan kelompok. Contohnya dalam suatu sekolah, kelompok pramuka bekerja sama dengan kelompok OSIS dalam acara ulang tahun sekolah, atau kerjasama antara TNI dengan Polri dalam menangani suatu kasus kejahatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Armalia Fitriani. Di sini saya akan membahas materi tentang faktor-faktor pendorong terjadinya interaksi sosial. Faktor pertama yaitu sugesti. Sugesti merupakan rangsangan atau pengaruh dari luar diri seseorang agar mau mengikuti suatu pengaruh atau perintah yang diberikan tanpa berpikir secara rasional terlebih dahulu. Contoh dari sugesti, misalnya ketika kita sakit, kita akan pergi ke rumah sakit. Nah, di rumah sakit kita akan bertemu dokter. Nah, ketika kita konsultasi ke dokter, dokter akan menyarankan kita untuk istirahat di rumah dan meminum obat setidaknya 3 kali sehari. Nah, di sini kita akan mengikuti anjuran dokter untuk minum obat 3 kali sehari dan istirahat Faktor kedua yaitu imitasi. Imitasi merupakan tindakan meniru gaya atau ciri khas seseorang. Tindakan meniru ini hanya bersifat sementara dan hanya sebagian. Misalnya kita ngefans dengan idola Korea. Kemudian kita mengikuti gaya berpakaiannya dan gaya rambutnya, dan itu hanya bersifat sementara
tidak selama-lamanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulia Stuti dari kelas A. Identifikasi adalah kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama atau sama dengan orang lain. Identifikasi mengakibatkan terjadinya pengaruh yang lebih dalam dari sugesti dan imitasi. Karena identifikasi dilakukan seseorang secara sadar. Simpati adalah suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Perasaan simpati ini bisa juga disampaikan secara kepada seseorang atau sekelompok orang atau pada suatu lembaga formal pada saat-saat khusus. Contoh simpati ini pada saat lulus ujian, ulang tahun, dan saat mencapai suatu prestasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.